berjumpa kembali dengan video belajar. Kali ini video kita berjudul Bekerja Cepat dengan Shortcut bagian 2. 12 shortcut navigasi dalam sel akan kami sajikan dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah shortcut untuk pindah satu sel ke kanan di lembar kerja. Yang kedua, shortcut untuk pindah ke sel sebelumnya di lembar kerja. Yang ketiga, shortcut untuk pindah ke sel terakhir pada lembar kerja. Keempat, shortcut untuk pindah ke permulaan lembar kerja. Kelima, shortcut untuk pindah ke lembar berikutnya di buku kerja. Keenam, shortcut untuk pindah ke lembar sebelumnya di buku kerja. 7, shortcut untuk pindah ke tepi wilayah data saat ini di lembar kerja. 8, shortcut untuk memperpanjang seleksi sel ke sel yang terakhir digunakan pada lembar kerja. 9, shortcut untuk pindah satu layar ke atas dalam lembar kerja. 10, shortcut untuk pindah satu layar ke bawah dalam lembar kerja. 11, shortcut untuk pindah satu layar ke kanan di lembar kerja. Dan 12, shortcut untuk pindah satu layar ke kiri dalam lembar kerja. Baik, kita mulai. Pertama, shortcut untuk pindah satu sel ke kanan di lembar kerja. Kita menggunakan tab. Ini adalah contoh, ini sel yang aktif. Kalau kita menggunakan tab, maka ini nanti akan berpindah ke sini. Sekali tab ke sini, begitu seterusnya. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kedua, pindah ke sel sebelumnya di lembar kerja atau opsi sebelumnya di kotak dialog. Kalau tab itu pindahnya ke kanan. Nah, kalau mau pindah ke kiri, kita tekan shift, tahan, kemudian tab. Nah, ini shift plus tab. Kalau ini tab saja ke kanan. Mengembalikannya, tekan shift, tahan, tabnya ditekan, diketuk. Ya. Tiga, pindah ke sel terakhir pada lembar kerja ke baris yang paling rendah digunakan, dari kolom yang paling kanan digunakan. Misalnya ini yang aktif, kita taruh di sini. Ctrl N, maka nanti akan sampai ke sini. Kebetulan sudah saya buatkan ini. Ini yang aktif, di atasnya aktif, dan di samping kirinya aktif sampai di sini. Misalnya kita taruh di sini, kita tekan Ctrl, tahan, kemudian ketuk N. Nah, ada di sini. Kalau di sini sama, Ctrl tekan N, Ctrl tahan, ketuk N. Nah, ada di sini. Empat, pindah ke permulaan lembar kerja. Kalau Ctrl N itu ke sel terakhir yang aktif, dari yang aktif, maka kalau kita mau kembali ke permulaan sel, kita tekan Ctrl Home. Ini di sini yang aktif, kita tekan Ctrl Home. Nah, ini yang permulaan awal, sel awal. Ctrl N, Ctrl Home. Ya. Kalau di sini Ctrl Home-nya kemana? Ya tetap ke sini. Coba ya, Ctrl Home. Kalau ini Ctrl Home-nya kemana? Tetap ke sini. Nah, kalau di sini Ctrl N-nya di mana? Tetap di tempat yang tadi, Ctrl N, tetap di sini. Lima, pindah ke lembar berikutnya di buku kerja. Yang ini namanya lembar kerja. Nah, ini lembar kerja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keseluruhannya lembar kerja 1 dan seterusnya itu namanya buku kerja. Yang akan kita kerjakan sekarang adalah pindah ke lembar kerja. Maksudnya dari sini ke sini,
ke sini atau dari sini ke sini. Kita akan mulai dulu yang pindah ke kanan, lembar kerja berikutnya. Kita menggunakan Ctrl plus page down, Ctrl plus PGDN. Nah ini ya, ini kan di sini yang aktif. Kalau kita tekan Ctrl tahan kemudian PGDN, maka nanti akan berpindah ke sini. Perhatikan ini 12 shortcuts 2. Nih contoh 12.2. Lihat. Ctrl PGDN. Betul kan? Lagi Ctrl PGDN maka nanti akan ke sini. Ctrl PGDN. Nah. Lagi Ctrl PGDN, Ctrl page down bacanya gitu. Nah, sampai di sini. Itu pindah ke sheet berikutnya. Bagaimana kalau pindah ke sheet sebelumnya dari sini ke sini? Kita tinggal mengembalikan lawannya page down itu adalah page up. Ada yang tertulis PGUP. Pakai Ctrl kemudian PGUP. Pindah ke sini. Ctrl PGUP akan pindah ke sini. Ctrl tahan page up PGUP. Lagi page up, Ctrl page up. Begitu seterusnya. Page down, Ctrl PGDN, pindahnya ke sini. Lagi PGDN akan pindah ke sini. PGDN akan pindah ke sini. Nah, PGUP, page setup, page up, Ctrl page up, Ctrl page up, selesai. Sekarang pindah ke tepi wilayah data saat ini di lembar kerja. Ke tepi wilayah data. Contoh yang ini ya. Ctrl plus arrow. Arrow itu panah. Datanya sekarang di sini. Kita akan pindah ke tepi data. Tepi datanya kemana? Kalau panahnya ke kanan berarti ada di sini nanti. Kalau panahnya ke kiri berarti di paling kiri. Nah, kita coba dulu yang kanan ya. Ctrl plus panah kanan. Ini yang aktif. Ctrl panah kanan ada di sini. Ctrl panah atas yang tepi ya, data yang paling tepi. Ctrl panah kiri nanti akan berada di sini. Ctrl panah kiri. Nah, Ctrl panah bawah yang paling bawah. Nah ini. Ctrl panah kanan ini. Ctrl panah kiri. Nah, Ctrl panah atas. Jadi ke data paling tepi. Oh ya, kalau Ctrl arrow ini misalnya dari sini Ctrl arrow nanti kalau ke kanan berarti ke sini. Ctrl arrow, tetapi kalau arrow saja panah saja pindahnya hanya satu sel di sebelahnya. Contoh. Ini pakai arrow, panah ke kanan. Nah, panah ke kanan lagi ya akan sampai di sini nanti. Panah ke bawah akan sampai di sini. Itu arrow saja. Tetapi kalau tambah kontrol ditahan kemudian arrow, pindahnya yang paling tepi. Kalau ini pakai kontrol arrow kiri, maka nanti akan sampai ke sini. Oh ya, gitu ya. Oke. Selanjutnya, perpanjang seleksi sel ke sel yang terakhir digunakan pada lembar kerja. Sudut kanan bawah. Ctrl Shift N. Misalnya di sini. Ini yang aktif, Ctrl Shift N akan sampai ke sini. Tapi semuanya aktif yang dilalui itu. Dari sini tadi, kemudian sampai ke sini, yang dilalui ke sana, kemudian ke bawah aktif. Itu Ctrl Shift N. Tetapi kalau kita hanya menggunakan ini dari sini ke sini sampai ke sini saja, maka kita gunakan Shift panah. Satu ya, ini misalnya yang aktif di sini kita akan sampai ke sini. Maka kita tekan Shift, tahan, pakai panah dulu ke kanan. 1, 2, terus
kita ketok panah yang ke bawah, misalnya sampai sini ya. Nah, itu hanya save dan panah. Kalau kita mau kembalikan sampai di sini saja, ya save atas, panah atas gitu. Tetapi kalau ini dari sini, Ctrl Save N, maka sampai akhir di sini. Ya, begitu. Selanjutnya, pindah satu layar ke atas dalam lembar kerja. Kita gunakan PGUP, Page Up. Ini pindah satu layar ke atas. Untuk memberikan contoh ini, lihat di sini. Yang namanya layar itu adalah ini seluruhnya. Ini ke sini. Kalau kita mau pindah ke atas, ini satu layar sampai 20, nanti kalau kita ke bawah berarti 21. Nah, kita coba masukkan ke 44 dulu. Kita akan memindahkan dari sini satu layar ke atasnya, maka nanti akan berada di 24 A24 karena ini sampai 25. Kita coba ya, page up. Betul, 24. Kalau kita gunakan lagi page up lagi, pindah satu layar ke atas lagi, maka nanti akan berada di A4, page up. Kalau kita naik lagi sudah tidak bisa, selesai karena ini tidak ada satu layar. Oke, itu pindah satu layar ke atas. Selanjutnya, pindah satu layar ke bawah. Kalau ke atas tadi page up, ke bawah page down. Kita kalau mau dari 4 ini, nanti sampai berapa harus kita taruh di atas. Nah, ini. Maka nanti akan berada di A24. Page down, PGDN. Pindah satu layar ke bawah. PGDN, page down. Ingat, ini sampai 23, maka nanti akan berada di A24. Betul ya? A24. Page down lagi, nanti akan berada di A44. Betul, A44. Page down lagi, nanti akan berada di A64. Betul. Page down lagi, A84. Karena ini terakhir 83. Oke, itu pindah satu layar ke bawah. Selanjutnya, pindah satu layar ke kanan. Kita kembali ke atas. Kalau ke atas tadi page up, satu layar ke bawah page down, maka ketika kita akan memindahkan satu layar ke kanan, maka kita gunakan Alt plus page down. Alt plus PGDN. Alt tahan, kemudian ketuk page down atau PGDN. Ini satu layarnya adalah, ini satu layar ya. Pindah satu layar lagi berarti nanti akan berada di nomor 20 atau di T. Kita coba ya. Alt page down. Ini betul T atau nomor 20. Berikutnya lagi, kalau masih ada nomornya, ini nanti akan berada di nomor 39 atau AM. Alt page down. Nah, AM. Kalau ini diteruskan,
pindah satu layar lagi, nanti akan berada di BF ya, B out page down, betul, BF. Ini berpindah satu layar ke kanan. Sebaliknya, kalau kita akan berpindah satu layar ke kiri, maka kita gunakan Alt Page Up, Alt PGUP. Misalnya kita taruh di sini BX, maka nanti akan berada di BE, Alt Page Up, Alt PGUP ya, Alt tahan, PGUP atau Page Up ketuk, BE, betul. Kemudian nanti akan berada di sebelum ini, sebelum AM apa? AL atau 38, Alt PGUP, betul, 38 atau AL, dan nanti akan berada di 19 atau S, Alt PGUP, betul. Silakan berikan tanggapan Anda pada kolom komentar di bawah, karena tanggapan Anda sangat bermanfaat bagi kami untuk pengembangan channel ini selanjutnya. Jika Anda menyukai video ini, klik tombol like. Apabila Anda merasa materi di video ini penting dan bermanfaat bagi orang lain atau sahabat terdekat Anda, silakan bagikan dengan mengklik tombol share yang tersedia. Dan tidak kalah pentingnya, buat Anda yang belum subscribe di channel video belajar ini, silakan klik tombol subscribe dan bunyikan pula tombol lonceng notifikasi. Terima kasih Anda telah menonton video kami. Semoga Anda senantiasa dalam kebaikan dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di video yang lain.